Sinar baru Neymar di PSG, kepergian Lionel Messi dan Kylian Mbappe bikin karir superstar Brasil melambung. Neymar tampaknya akan meninggalkan Parc des Princes musim panas ini, tetapi kepergian pemain lain dapat menciptakan peran baginya untuk berkembang. Ketika diperkenalkan sebagai manajer Paris Saint-Germain pada awal Juli lalu, Luis Enrique memilih kata-kata yang tepat untuk Neymar. Ia menolak untuk menegaskan bahwa pemain asal Brasil tersebut yang saat itu dikaitkan dengan kepindahan ke klub lain, akan bertahan. Ia mengaku tidak tahu akan seperti apa tim ini pada awal musim. Ia merujuk pada beberapa penyerang mengesankan lainnya yang dimiliki Parisians. Pada akhirnya ia mengirimkan sebuah pesan, PSG tidak membutuhkan Neymar. Namun, PSG mungkin saja menginginkannya. Masa bakti Kylian Mbappe sebagai pemain PSG sepertinya akan segera berakhir setelah dirinya memberitahu klub bahwa tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak. Lionel Messi telah pergi dengan pindah ke Inter Miami. Jadi, hanya Neymar yang tersisa. Anggota asli dari trio superstar yang sering dihujat ini kembali sendirian. Ujung tombak dari sebuah proyek beberapa tahun lalu tampaknya belum mengeluarkan banyak potensinya. Saat itu, semuanya berjalan sangat salah, dengan begitu cepat. Ketika nama-nama besar lainnya bergabung, pengaruh dan reputasi Neymar memudar. Ada beberapa cedera yang berada di luar kendalinya, pergelangan kaki, metatarsal, dan aduktor. Tetapi ada juga luka yang disebabkan oleh dirinya sendiri seperti pesta liar dan liburan yang tidak tepat. 5 tahun sejak bergabung dengan PSG terasa seperti sesuatu yang sia-sia, setidaknya bagi Neymar, sang pesepak bola elit. Tujuan utama dari kepindahan Neymar ke Paris adalah untuk meraih kejayaan pribadi. Ia ingin memimpin sebuah tim, dan idealnya memenangkan Ballon d'Or. Kesuksesan di atas lapangan, yaitu Liga Champions, mungkin berada di urutan kedua dalam daftar prioritasnya. Namun sekarang ada sesuatu yang berubah. Neymar memiliki kesempatan lain untuk menjadi pemain utama, dan kali ini, tekanannya hilang. PSG tidak diharapkan untuk membawa kejayaan Eropa ke Parc des Princes, dan juga tidak akan menjadi pusat perhatian media. Semua mata akan tertuju pada Santiago Bernabeu saat Mbappe melakukan kepindahan yang tidak terelakkan ke Real Madrid. Sebaliknya, Neymar dapat beroperasi hanya dengan satu kaki di bawah sorotan, pemain terbaik di tim yang menarik dan sedang berkembang. Mungkin lingkungan seperti itulah yang dibutuhkan oleh pemain asal Brasil itu untuk menghidupkan kembali karirnya yang mulai meredup. Bagaimana era PSG dimulai? Kepindahan Neymar yang memecahkan rekor transfer ke PSG pada 2017 adalah tindakan yang pada dasarnya egois. Segalanya telah diatur untuk sang pemain Brasil di Barcelona. Saat itu ia berusia 24 tahun, bermain bersama Messi dan Luis Suarez yang umurnya lebih tua membuatnya bakal tenar di Camp Nou dalam waktu dekat. Ada banyak alasan untuk kepergian Neymar. Ada yang mengatakan bahwa ia tidak senang karena perannya dalam remontada Barcelona yang terkenal. Penampilan luar biasa dengan 2 gol dan 2 assist melawan PSG, diremehkan oleh media. Orang-orang yang sinis juga akan menunjuk pada gaji 36,8 juta euro, 32 juta pound, 41 juta dolar, per tahun yang ditawarkan di ibu kota Prancis. Mungkin, lebih sederhananya, Neymar ingin memiliki tim sendiri. Messi akan selalu menjadi bintang tunggal di Camp Nou, dan dapat dikatakan telah mempertahankan status tersebut meskipun tidak mengenakan seragam tim Katalan selama hampir 3 tahun. Dan setelah musim Liga di mana Blaugrana harus puas menempati posisi kedua di belakang Real Madrid sehingga mudah melihat mengapa Neymar terpikat oleh PSG. Tetap saja, itu bukanlah keputusan yang diterima dengan baik oleh Barcelona. Suarez kemudian mengklaim bahwa menyarankan Neymar untuk bertahan, dan berjanji bahwa bala bantuan akan tiba sehingga Blaugrana dapat kembali bertarung memperebutkan gelar juara Liga. Messi sendiri bersikukuh bahwa tidak pernah mendapatkan penjelasan penuh atas kepergian Neymar. Gerard Pique mungkin adalah yang paling terkejut, mengunggah sebuah foto selfie di Instagram, dengan judul, "Sekeda, sebuah janji bahwa Neymar akan bertahan." Yang lebih mengejutkan lagi, Neymar menandatangani kontrak dengan PSG 10 hari kemudian. Di mana semuanya berjalan salah semua diterima dengan sangat baik di Paris pada saat itu.
Meskipun PSG telah menghabiskan 222 juta euro, 200 juta pound, 262 juta dolar, untuk pesepak bola Brasil tersebut, inilah seorang pemain yang baru saja memasuki masa jayanya, yang secara teoritis dapat membawa tim sejauh yang diinginkan. Neymar bukan pemain terbaik di dunia, belum. Tapi ada perasaan bahwa ia akan segera dinobatkan seperti itu. Lihat jelas. Terdapat tatapan tidak setuju dan perdebatan mengenai tugas mengambil tendangan penalti. Para ahli bahasa tubuh segera muncul. Neymar mengalami patah tulang metatarsal dan treble domestik menjadi tidak relevan dengan kekalahan di babak 16 besar Liga Champions. Sejak saat itu, keadaan makin memburuk. Saat bintang Mbappe makin bersinar, Neymar terus bergelut dengan cedera. PSG akhirnya berhasil mencapai final Liga Champions, hanya untuk dikalahkan oleh Bayern Munich, mantan pemain akademi PSG, Kingsley Coman, yang mencetak gol tunggal. Dari sana, Neymar kembali mengalami cedera, sementara Messi terlempar ke dalam kekacauan. PSG masih gagal memenangkan Liga Champions. Messi ingin keluar, Neymar kembali mengalami cedera, Messi pergi, dan Mbappe mungkin akan menyusul. Sekarang, Neymar sendirian. Manfaat dari skuad yang dibangun dengan baik. Status Neymar sebagai anggota PSG lama yang masih bertahan bisa menjadi hal yang baik, paling tidak karena cara penasihat sepak bola Luis Campos membangun skuad ini. Banyak yang telah dibuat dari perekrutan PSG beberapa tahun lebih banyak lagi. Untuk beberapa jendela transfer, PSG menghabiskan sebanyak mungkin, dengan sedikit keraguan tentang bagaimana, tepatnya itu bisa berhasil. Butuh bek kanan, masuk yang paling mahal di Achraf Hakimi. Kurang kiper, datangkan Gigi Donnarumma dengan gaji besar. Hasilnya adalah skuad yang penuh dengan bakat tetapi kurang arah. Itu terbukti menjadi mimpi buruk bagi apa yang secara efektif merupakan tim manajer elit All-Star. Setiap jenis pelatih telah mencoba, dan tidak ada dari mereka yang bisa melakukannya dengan benar. Tapi sekarang, hal-hal tampaknya telah berubah. PSG telah membatasi pengeluaran mewah, alih-alih mengalokasikan uang dengan bijak untuk pemain yang baru saja mencapai puncaknya, sementara juga menemukan beberapa tambahan nilai untuk uang yang bagus dengan harga murah. Milan Skriniar mungkin adalah contoh terbaik, bek tengah papan atas yang tersedia secara gratis. Ada pemain lain juga Lee Kang-in. Mantan bintang Mallorca itu didatangkan dengan harga yang wajar, dan bisa dibilang pemain terbaik PSG dalam pertandingan pembukaan pramusim. Pengeluaran uang besar untuk Manuel Ugarte yang merupakan gelandang tengah berpengetahuan luas dengan sedikit rekam jejak internasional. Akan ada setidaknya satu pendatang baru lainnya, mungkin 9, tetapi nama-nama yang dikaitkan, Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic, Victor Osimhen, bukanlah bintang yang bereputasi seperti Neymar. Bagi Neymar, bisnis bursa transfer PSG hanya bisa menjadi hal yang baik. Ini belum tentu skuad yang dibentuk untuknya, tetapi Campos telah mengumpulkan banyak pemain yang seharusnya sangat efektif bersamanya. PSG telah kehilangan keseimbangan selama bertahun-tahun, dan dalam banyak hal, Neymar sudah berupaya mewujudkan hal itu. Sekarang, bagaimanapun, mereka mungkin hanya menyamakan sisi ini, dan Neymar akan mendapat keuntungan. Manajer yang mahir secara taktik. Tentu saja, selalu ada masalah manajer dengan peringkannya dengan Ronaldinho dan mempertahankan bola salju dengan cara yang jarang dilakukan oleh beberapa manajer lainnya sejak saat itu. Bukan rahasia lagi bahwa ini adalah pesepak bola yang perlu dijaga agar tetap bahagia. Bisa dibilang, ia membutuhkan terlalu banyak usaha. Tapi Luis Enrique sudah menemukan keseimbangan sebelumnya, membuat Neymar memainkan sepak bola terbaiknya dalam prosesnya. Itu bisa saja terjadi lagi. Segalanya tidak mungkin menjadi lebih buruk, bukan? Neymar melakukan sesuatu yang luar biasa dewasa minggu lalu. Dalam wawancara panjang dengan KZTV, pemain Brasil itu menerima bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah mendapatkan cinta dari para penggemar PSG, tetapi berjanji untuk kembali ke Paris terlepas dari apakah mereka menyanyikan namanya atau tidak. Ini memang standar yang rendah untuk seorang pesepak bola, dan mungkin indikasi betapa buruknya hal itu. Memang, penerimaan cacian dan hinaan tidak serta-merta menjadi landasan bagi hubungan yang harmonis. Tapi untuk pemain yang mendambakan dukungan, mengembangkan kecakapan memainkan pertunjukan, dan membangun merek berdasarkan daya tarik penggemar, itu adalah pengakuan yang mengejutkan. Beberapa bulan lalu, Ultras PSG berkumpul di luar rumahnya sambil berteriak agar dirinya pergi. Sekarang, Neymar telah berjanji untuk bertahan.
Hal ini hampir berlawanan dengan intuisi pemain asal Brasil tersebut. Memang, jika semuanya berantakan sekarang, desakan pergi akan makin besar. Namun mungkin ada pemahaman yang lebih luas di sini. Tidak mungkin hubungan Neymar dengan para penggemar menjadi lebih buruk lagi. Ia, di mata para loyalis PSG telah mencapai titik terendah. Seorang pemain yang pernah larut dalam pujian yang sering diterima dari para penggemar telah mengakui bahwa cinta itu tidak akan ada lagi. Entah karena dirinya sendiri atau bukan, Neymar mungkin tahu bahwa tidak akan pernah menjadi favorit di Paris. Dan bahkan jika itu berarti berubah dari dibenci menjadi tidak disukai, mungkin saja ada peluang untuk terjadi. Menghentikan pengejarannya yang tanpa henti untuk mendapatkan cinta dari para penggemar mungkin merupakan salah satu langkah terbaik dalam masa baktinya di PSG. Apa yang bisa dilakukan Neymar tanpa tekanan, tapi bagaimana ketika kamera berada di tempat lain? Bagaimana jika rekan setimnya adalah para pekerja keras, pemain yang sangat bagus namun tidak luar biasa, yang dikumpulkan dari serangkaian tim yang kompetitif namun tidak pernah menjuarai liga di seluruh Eropa? Ketika pelatihnya mungkin telah mencapai puncak dalam manajemen, namun menolak. Untuk percaya, PSG diperkirakan akan memenangkan Liga 1 tidak ada perubahan di sana. Namun kejayaan di Liga Champions tampaknya masih jauh. Bahkan mungkin butuh beberapa tahun bagi tim ini untuk membangun, tumbuh dan berkembang bersama. Neymar telah berada di sini sebelumnya. Pembicaraan yang sama sepertinya terjadi setiap tahun, kolom yang sama ditulis dan kemudian dihapus. Benar-benar sulit untuk mengatakan dengan tulus bahwa segala sesuatunya dapat berubah. Namun di masa lalu, ia telah mampu menunjuk orang lain, Mbappe, Messi, serangkaian manajer yang kurang berpengalaman. Kali ini, Neymar memiliki keberuntungan untuk bermain tanpa tekanan, namun secara bersamaan dibebani dengan tanggung jawab. PSG akan melangkah sejauh Neymar bersedia untuk memimpin mereka, dan situasi unik tersebut dapat menjadi hal yang ia butuhkan, dengan karir yang akhirnya benar-benar berada di ujung tanduk. Jika ini adalah kesempatan terakhirnya, jika benar-benar bersungguh-sungguh kali ini, maka potongan-potongan sudah siap untuk kebangkitan yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun.